Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Baiklah para santri dan juga hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Ta'liqul Mukhtasar Al-Mubin, yaitu ta'liqnya Syekh Al-Fauzan hafizahullah terhadap kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin. Terakhir pembahasan kita masih pada bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairah, termasuk syirik istighatsah kepada selain Allah, minta keselamatan. Istighatsah artinya minta keselamatan, minta keselamatan kepada selain Allah atau menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada pembahasan dalil yang terakhir, yaitu riwayat At-Tabrani, bahwasanya dikisahkan terjadi di zaman Nabi SAW ada seorang munafik yang mengganggu orang-orang yang beriman. Kemudian sebagian mukminin berkata, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah min hadzal munafiq." Qumu bina, ayo kita pergi sama-sama, kita istighatsah kepada Rasulullah dari gangguan orang munafik ini. Lalu Nabi pun berkata, "Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah." Sesungguhnya enggak boleh istighatsah kepadaku. Istighatsah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini bahwa Nabi hidup. Artinya bukan istighatsah kepada Nabi setelah Nabi wafat. Ya. Dan minta tolong kepada yang hidup, yang mampu, itu boleh sebenarnya. Cuman seperti yang kemarin telah disimpulkan, bahwa larangan di sini, ya, Nabi bilang la yustaghatsu bi, tidak boleh istighatsah kepadaku. Ini larangan dari menggunakan kalimat istighatsah untuk orang yang hidup. Nah, jadi persoalan, bagaimana dengan kisah Musa, ya, di mana Allah cerita dalam Al-Qur'an, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada alaihi. Di situ pakai lafal istighatsah. Ya, fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Maka ada seorang dari kaum Musa istighatsah kepada Musa. 'Ala alladhi min aduwwihi, kepada orang yang dari kalangan musuhnya Musa. Maka Musa di sini menolong. Fawakazahu Musa faqada alaihi. Maka Musa pun menghantam orang itu sehingga dia pun mati. Bagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan orang itu istighatsah kepada Musa
Sedangkan pada hadis ini Nabi justru bilang innahu la yustaghatsu bi. Sesungguhnya enggak boleh istighosah kepadaku, padahal Nabi mampu. Ini jadi iskal. Ya, jadi pertanyaan di sini kita baca keterangan Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Tapi sebelum kita baca keterangan Syekh Fauzan, udah paham belum? Persoalannya di mana? Nah, al-fahimtum atau ma fahimtum? Fahimta ya Fajar? Nah, coba Kum. Gimana ya? Apa yang antum paham? Tidak boleh meminta tolong karena Palestina walaupun kepada Nabi yang masih hidup. Padahal Nabi itu mampu membantu umatnya. Terus? Karena Palestina hanya untuk Allah. Belum selesai, antum belum jawab. Apa lagi? Tentang masalah tadi ya, masih ulang. Belum, ini kita mau jawab iskal yang muncul di sini. Kenapa Nabi melarang penggunaan lafal istighotsah sedangkan dalam Al-Qur'an ada penggunaan lafal istighotsah? Pada kisah Musa dalam surat Qasas, fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Ya, orang dari kalangannya Musa minta tolong kepada Musa. Alalladzi min aduwih, untuk menghadapi musuhnya, kan kasusnya sama nih. Ya. Temannya Musa minta tolong sama Musa. Para sahabat minta tolong sama Nabi. Musa menolong, tapi Nabi enggak. Ya. Kenapa? Pada lafalnya Nabi bilang innahu la yustaghatsu bi, enggak boleh istighatsah kepadaku. Tapi dalam Al-Qur'an justru dikatakan fastaghatsahu. Orang itu minta keselamatan kepada Musa. Berarti kan boleh dalam Al-Qur'an penggunaan itu. Kenapa di sini boleh, kenapa di situ tidak? Paham enggak maksudnya? Ini iskal. Ya, ini diskusi. Nah, yang diskusi-diskusi seperti ini menarik untuk dicari jawabannya. Ya, jadi gitu dalam belajar Inggris. Jadi kadang ada pemberian materi secara searah, kadang juga butuh untuk mengkompromikan antar persoalan. Ya, itu tradisi ilmu namanya. Tradisi ilmu. Ya. Baik, kita baca keterangannya Syekh. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, innahu la yustaghatsu bi haula mukhalifuna lirrasul wa inna ma yustaghatsu billah. Lakin yaridu ala hadzal hadits naw'un min al-istishkal. Ya, beliau berkata, yaitu Syekh Al-Fauzan, ada muskil, ada ganjalan pada hadis riwayat Tabrani ini. Wa huwa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana qadiran ala an yarda hadzal munafiq. Yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menghentikan tindakan si munafik. Wa an yastajiba lil muslimin, dan memenuhi kemauan sahabatnya yang minta tolong kepadanya. Nabi mampu menolong si muslim ini yang diganggu oleh munafik dan menghentikan perbuatan si munafik. Mampu Nabi. Falimadza qala, tapi kenapa Nabi justru mengatakan innahu la yustaghatsu bi? Tak boleh istighatsah kepadaku. Ma'anahu qadir, padahal dia sendiri mampu. Wa Musa, sedangkan Musa sendiri lama istaghatsahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwihi nasara alladzi min syi'atihi. Sedangkan Musa sendiri ketika orang dari golongannya, maksudnya dari kelompok Musa, melakukan hal yang sama, minta tolong juga kepada Musa. Alalladzi min aduwwi, dalam menghadapi musuhnya, nasar, Musa bela tuh. Ya, orang dari golongannya. Nasar alladzi min syi'ati wa wakaza alladzi min aduwwi, dan memukul orang yang dari kalangan musuhnya. Hatta qada alaih, bahkan sampai mati orang itu.
Berkata Syekh Al-Fauzan, qala fa hadha yadullu ala annahu yajuzu al-istighatsatu bil makhluq fima yaqdiru alaih. Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh ya minta keselamatan kepada makhluk ya dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk. War rasulu qadir ala an yarda hadzal munafiq, dan Nabi pun juga mampu untuk menghentikan tindakan si munafik ini. Falimadar Rasul ajabahum bihadil ijabah. Lantas kenapa justru Rasul menjawab dengan jawaban tadi? Ya, yang dari jawabannya dipahami bahwa enggak boleh istighatsah sama Nabi gitu. Ya. Qalu, para ulama menerangkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza wa in kana qadiran ala ighatsatihi min ajli saddid dzara'i allati tufdi ila syirk. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang dia katakan itu padahal dia mampu untuk menolong orang yang minta pertolongan kepadanya, tapi justru mengatakan enggak boleh istighatsah kepadaku. Itu tujuannya min ajli saddid dzara'i, menutup celah allati tufdi ila syirk, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Wa min ajli ta'addub ma'allah, dan dalam rangka menempuh jalan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini jawabannya. Jadi kisahnya Musa, kenapa Musa nolong orang yang minta tolong kepadanya? Ya. Dan Allah ceritakan kisah itu, ini menunjukkan bahwa istighatsah kepada makhluk dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk itu hukumnya boleh. Ya, seperti antum ya lagi bawa motor, tiba-tiba di jalan yang rawan pecah ban. Ya, padahal orang yang jalan kenceng aja dibegal, ini pecah ban lagi. Udah takut makin ciut. Ya, pernah nggak antum ngerasain mogok di tengah hutan? Ustaz pernah 2 kali di hutan Kalimantan malah. Yang pertama pakai angkot, jadi kita sewa angkot, ya berangkat dari Malinau ke Sebuku. Jadi Sebuku itu perbatasan Malaysia di atas. Tiba-tiba angkotnya mogok, nggak ada lampu. Sopirnya ambil penerangan pakai korek, makin ketar-ketir aja gitu kan. Bukan sama orang jahat, tapi sama binatang buas gitu. Bukan sama hantu, tapi sama binatang buas dan orang jahat gitu. Yang kedua, kehabisan bensin, pakai 2 motor. Itu di hutan Kalimantan Tengah. Di hutan Kalimantan Tengah, ya. Tiba-tiba salah satu motor yang Ustaz tumpangin mogok. Terus gimana caranya? Kehabisan bensin. Yang satu pergi beli bensin dulu. Tunggunya lama, itu cuma berdua doang. Ya, di tengah hutan, tapi di jalanan sih, jalan setapak. Tapi takut, bukan yang nggak takut itu. Ya. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu kadang orang perlu mencari bantuan. Masa minta bantuan kepada makhluk yang dianggap dia mampu membantu jadi syirik? Syirik enggak kalau kita minta bantuan kepada makhluk? Hah? Siapa yang bilang syirik tadi itu? Abdullah ya, Pak Uwais. Uwais ini ya, ngelamun nih. Maka jangan ngelamun, taklim itu jangan ngelamun, pahami. Boleh, ya dalilnya kisah Musa. Cuman Nabi mengajarkan yang lebih tinggi. Itu taufiknya, mengkompromikannya.
Nabi mengajarkan yang lebih tinggi, nggak boleh gunakan lafal istighatsah. Ya. Tapi bukan haram ya, ini cuma saddud dzara'i. Apa itu saddud dzara'i? Menutup celah. Berkata Syekh Al-Fauzan, "Li'annahu law aqarrahum 'ala hadhil kalimah," karena jikalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka mengucapkan kalimat ini, karena kan mereka menggunakan kalimat istighatsah. Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah. Ayo pergi kita minta keselamatan, maksudnya istighatsah kepada Rasulullah. Nah, Nabi tahu nih mereka gunakan lafal istighatsah, maka Nabi ya kritik penggunaan lafal ini. Jadi bukan nggak boleh minta keselamatan, boleh minta keselamatan. Ya, tapi yang nggak boleh menggunakan lafal ini dalam rangka menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Li'annahu law aqarrahum 'ala hadhil kalimah, karena jikalau Nabi membiarkan mereka menggunakan kalimat ini wa aghathahum, lalu Nabi pun menolong mereka, sara hadza wasilatan ila an yud'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah ini menjadi sarana, ya, menjadi pembenaran, ya, bagi orang-orang yang menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli syiddatin wa fi kulli muhimmah, dalam setiap kondisi sulit dan terjepit. Wan nasu ala asyadil istidad indama tahsulu lahum munasabah, dan yang namanya manusia itu ya peluangnya besar. Ya, setiap kali ada kesamaan. Ya, loh ini para sahabat aja istighatsah sama Nabi. Ya kita juga berarti boleh dong gitu. Nah, pintu ini yang ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu ini yang ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu 'ala al-istidad indama tahsulu lahum munasabah. Ya, manusia itu ya selalu cari ya kesempatan. Ya. Atau bahasa lainnya ya, cocok logi. Betul, cocok logi. Ya, kapan ada kemiripan, mereka pun yastadil lebih fi'lir Rasul. Kisah ini dijadikan dalil. Ya, kalau Nabi nggak kritik penggunaan istighatsah itu, penggunaan lafal istighatsah, maka Nabi kritik itu. Jangan gunakan lafal ini, biar jangan sampai orang-orang nanti kedepannya malah istighatsah kepada Nabi dalam kondisi Nabi sudah mati. Gitu. Wa yaqulun as-sahaba istaghatsu, sehingga mereka pun berdalil para sahabat aja istighatsah kepada Nabi, dan Nabi aghatsahum, menolong mereka, membantu mereka. Falimadza la nastaghith bihi wa huwa mayyit. Terus apa salahnya kita istighatsah kepada Nabi? Ya, walaupun Nabi sudah wafat. Gitu. Jadi mereka cocok lagi ke situ. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadda hadzal bab, maka Rasul menutup celah ini. Min aslih wasyai'u walau kana jaizan idza kana yufdi ila al-muharram fa innahu yusbihu ghaira jaiz. Sesuatu sekalipun boleh, tapi jikalau itu mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya jadi tidak boleh. Itu. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa larangan Nabi SAW di sini itu dalam rangka apa? Menutup celah. Larangannya pada penggunaan lafal. Ya, istighatsah kepada makhluk. Ya, dalam rangka menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kemarin juga ya, yang ada iskal pada keterangannya Syekh Abdul Rahman. Ya, di sini kita baca dari kalamnya Ibnu Taimiyah. Ya. Berkata Syekh Abdul Rahman, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqdiru an yughithahum minhu. Ini ada perbedaan naskah ya. Ini naskah yang dipegang sama teman-teman, kana la yaqdir.
Tapi setelah saya coba baca kembali, sebenarnya yakdir itu juga masih mungkin. Ya, artinya masih kita bisa pahami dengan makna yang mustaqim, yang lempeng. Oke, gimana? Kita baca. Kata Syekh Abdurrahman Ibnu Taimiyah mengatakan tentang hadis Tabrani ini, bahwasanya Nabi mampu untuk menolong mereka dari gangguan si munafik. Qultu, berkata Syekh, maksudnya Syekh Abdurrahman, fala'alla warada anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqdir an yatrukal munafiq an yuf'al bihim. Jadi an yuf'al di sini ma yastahiqunahu. Jadi kata Syekh Abdurrahman, mungkin maksudnya Ibnu Taimiyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sebenarnya mampu untuk membiarkan si munafik ini anif albihim mayastahiquna, ya, membiarkan, meninggalkan si munafik, ya, dari mendapatkan hukuman yang layak. Berarti nggak dihukum atas tindakannya, jadi dibiarin, ya. Kenapa gitu? Makhafata an yaftatina ba'dul mu'minina min qabilil munafiq. Khawatir sebagian orang yang beriman itu terfitnah karena si munafik ini dari kabilah si fulan, sehingga ketika dihukum si munafik ini kabilahnya ikut, ya, terpancing, ya, hingga timbul fitnah gitu. Dan dikatakan di sini wa fi sunnah ma yadullu ala dzalik. Dan dalam as-sunnah sudah pernah Nabi lakukan itu. Kama fa'ala ma Ibnu Ubay wa ghairi, seperti yang dilakukan Nabi kepada Ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul, rasul munafikin. Kejahatannya dibiarin sama Nabi. Ya. Artinya Nabi enggak banyak menyikapi Abdullah bin Ubay karena khawatir, ya, kaum muslimin terfitnah darinya. Nah, maksudnya terfitnah di sini artinya apa? Khawatir jadi memecah belah, ya, karena nanti ada yang belain misalnya Abdullah bin Ubay, sehingga dibiarin kaum muslimin itu, ya, dalam keadaan mereka tetap di atas kesatuan. Atau juga misalnya khawatir terfitnah dari sisi, oh, Nabi membunuh sahabatnya gitu. Nah, Nabi nggak lakukan itu, walaupun Nabi tahu bahwa dia ini rasul munafik, tapi Nabi nggak lakukan itu. Nah, begitu juga di sini, ya, Nabi memilih membiarkan si munafik, ya, karena apa? Khawatir, ya, terjadi fitnah kalau diapa-apain, ya. Ini maksudnya, karena di sini jelas dikaitkan dengan kasusnya Abdullah bin Ubay. Wakila, dan juga ada yang mengatakan, ini pandangan yang lain, yang berbeda. Idza Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqdir an yughithahu min dalikal munafiq. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menolong sahabatnya dari gangguan si munafik tadi. Fa yakunu nahyu sallallahu alaihi wasallam anil istighatsati bi himayatan li janabit tauhid. Sehingga larangan Nabi ketika Nabi bilang sama para sahabatnya, innahu la istaghatsu bi, nah, boleh istighatsah kepadaku. Ini larangan, ya, dalam rangka menjaga pagar tauhid, ya, dilarang dari menggunakan lafal itu gitu. Bahwa lafal istighatsah itu hanya boleh dipakai untuk Allah. Wasaddan li dzara'i syirki, dan dalam rangka menutup celah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Karena dhairihi, seperti kasus-kasus yang semisal dengannya, mimmalil mustaghath bi qudrah, ya, dari, ya, kasus-kasus di mana yang dimintai pertolongan itu mampu, ya. Misalnya saya minta tolong sama antum dan antum memang mampu, tapi nggak boleh saya gunakan kalimat istighatsah gitu. Mimma kana yusta'mal lughatan wa syar'an. Padahal secara bahasa boleh aja saya bilang, bantuin selamatin gue dong gitu kan. Boleh apa enggak boleh?
selamatin gue dong, boleh sebenarnya. Cara bahasa biasa digunakan. Gitu. Tapi kenapa dilarang? Makhafata an yaqa'a min ummatihi. Dilarang karena Nabi khawatir terjadi pada umatnya al-istighatsah biman la yadur wa la yanfa. Mereka istighatsah kepada yang enggak bisa memberi manfaat atau mencelakakan. Gitu. Jadi dilarang menggunakan lafal istighatsah kepada makhluk. Ya, walaupun si makhluk ini mampu sebenarnya untuk menolong. Oke? Tujuannya apa? Biar jangan ngegampangin lafal istighatsah ini sampai akhirnya seperti yang udah-udah tuh. Ya, kalau kamu diganggu katanya, sebut saja nama saya 3 kali, kemudian injak bumi gonjang ganjing misalnya. Ini kan nggak boleh sebenarnya. Maka menggunakan lafal istighatsah untuk makhluk ini dilarang dalam rangka menutup celah dari kesyirikan yang sesungguhnya. Jelas? Ya, gitu. Makhafata an yaqa min ummati al-istighatsah biman la yadur wa la yanfa'. Karena khawatir, ya Nabi khawatir terjadi pada umatnya istighatsah. Umatnya beristighatsah kepada yang enggak bisa mencelakakan dan enggak bisa memberi manfaat, wala yasma' wala yastajib. Dan juga tidak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan atau memperkenankan ya orang yang istighatsah kepadanya. Siapa misalnya? Minal amwat, orang-orang yang udah mati. Ya. Wal ghaibin. Nah, ini kan syirikan yang benar-benar kesyirikan gitu. Jadi dilarang dari ya semua pintu yang membuka jalan kepada kesyirikan yang sesungguhnya. Di antaranya ditutup pintu menggunakan lafal istighatsah ini untuk makhluk. Gitu. Ngerti enggak sampai sini? Ya. Minal amwat wal ghaibin wat tawaghit, dari orang-orang mati, orang-orang yang gaib. Ya, orang yang gaib maksudnya orangnya ada. Cuman antara kamu dengan dia ya berjauhan. Ya. Dan berhubungannya ya tanpa alat ya bantu sama sekali, tanpa surat, tanpa telepon, tanpa SMS, tanpa apapun dari alat-alat komunikasi, ya, gitu, ya, kan di negeri kita yang kayak begitu ramai gitu kan, sebentar saya panggil dulu, dia merem, manggilnya merem, ya, semua yang berbau klinik, khurafat, ya. Nah ini ya pintu, apakah itu kesyirikan itu sendiri atau pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan itu. Ya. Wat tawaghit, dan juga para taghut wasyayatin wal asnam, setan-setan, ya, setan gundul, setan botak. Ya. Dan berhala-berhala wa ghaira dzalik dan seterusnya. Ya, jadi intinya ya, dilarangnya menggunakan lafal istighatsah kepada makhluk itu dalam rangka apa? Menutup celah, ya, pencegahan dari kesyirikan yang sesungguhnya. Paham? Ya. Wa waqa min hadha syirkil azim ma'ammat bil bawa, dan telah terjadi kesyirikan yang seperti ini, kesyirikan besar yang seperti ini. Ma'ammat bil balwa, yang mana sampai menyeluruh ya, dan ya dilakukan secara masif ya, kama taqaddam dzikruhu, seperti yang telah berlalu penjelasannya, hatta innahum asyrakuhum ma'allah fi rububiyyati, ya, sampai-sampai mereka enggak cukup hanya dalam syirik uluhiyah, bahkan dalam rububiyah, ya, bukan hanya minta keselamatan aja, ya. Minta keselamatan ini kan berarti memberikan doa, dan doa itu ibadah. Ya. Tapi merambah juga kepada syirik dalam persoalan rububiyah. Ya, menganggap bahwa si mayit ya memiliki kendali terhadap alam semesta, ini rububiyah. Ya. Bisa memberikan rezeki, ini rububiyah. Bisa menyembuhkan, mendatangkan orang hilang, ini rububiyah. Gitu. Punya tasarruf, punya kendali pada alam semesta.
baik secara keseluruhan maupun sebagian, sama aja. Hatta innahum asyraku ma'allahi fi rububiyyatih, sampai-sampai mereka orang-orang musyrikun itu menyekutukan Allah dengan ya apa yang mereka jadikan tandingan bagi Allah. Ya, sampai dalam persoalan rububiyah. Wa tadbiri amri khalqih, dan sampai dalam urusan pengaturan dan pengurusan perkara ya makhluk-makhluknya, maksudnya makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ya, dianggap mampu untuk ya mengangkat, merendahkan, ya, yang miskin dijadikan kaya, yang sembuh dijadikan sakit, yang jelek jadi ganteng. Nggak bisa, Mas. Ya, itu udah dari sononya, udah sabar aja gitu. Ya. Jadi itu persoalan rububiyah. Ya, syirik dalam rububiyah asyad, lebih buruk daripada syirik dalam persoalan uluhiyah. Kenapa coba? Siapa yang bisa jawab? Kenapa syirik dalam perkara rububiyah lebih buruk daripada syirik dalam perkara uluhiyah? Udah mulai belum qawaid arba? Man yujib? Fadhal. Qum. Karena dahulu musyrikin Mekah dahulu mereka meyakini lebih Allah, tapi mereka menyimpang dalam uluhiyah. Iya, karena musyrikin dulu itu syiriknya hanya dalam uluhiyah, rububiyahnya lempeng. Nah, kalau zaman sekarang ada yang syiriknya ya paket lengkap, syiriknya paket lengkap, kan? Paket komplit. Syirik dalam uluhiyah, ya rububiyah juga, ya komplit, berarti kesyirikannya mereka lebih jelek daripada kesyirikannya musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelis, barakallahu fiik. Ya, kalau mereka yang syiriknya dalam uluhiyah itu kafir, masa yang lebih jelek yang syiriknya dalam perkara rububiyah dan uluhiyah paket komplit ya masih dianggap muslim? Ini kan sungsang otaknya. Ya. Ini bukan perkara khilafiyah, bukan perkara ijtihadiyah. Ya, persoalan antara orang yang mau memperhatikan dalil dengan orang yang nggak mau tahu. Itu aja persoalannya. Kemudian berkata beliau, qal kama asyraku ma'u fi ilahiyatihi wa ubudiyatihi. Mereka melakukan kesyirikan dalam rububiyah sebagaimana mereka juga menyekutukan Allah dalam uluhiyah dan ubudiyah. Wal wasailah ahkamul ghayat, dan wasilah memiliki hukum tujuan. Ya, finnahi anha, dalam hal yang dilarang. Ya, termasuk juga dalam hal yang diperintahkan. Wallahu a'lam. Apa kaidahnya? Anak SMA. Wal wasailah ahkamul ghayat, wasilah memiliki hukum tujuan. Nggak inget nih. Itu kaidah-kaidah gitu udah kita highlight tuh. Ya, saat belajar qawaid Sa'diyah. Nah, Rifki. Qum. Apa kaidahnya? Coba dipikir dulu, jangan langsung jawab nggak tahu. Ini gampang nyerah orang ini. Pikir dulu. Wasilah memiliki hukum seperti tujuan. Sarana hukumnya sama seperti tujuan. Apa itu kaidahnya? Dalam qawaid fikih. Yang lain siap-siap. Nah, man yujib, tunjuk tangan. Atau lagi mana? Belum, udah pulang ya? Si Rehan. Besok nggak boleh lagi. Ya. Cuman boleh hari Ahad. 1, 2, 3 orang lagi.
Abdurrahman, hendak jawab? Punya jawabannya enggak? Hendak jawab ya. Dafahak. Hendak Fajar. Ayo, nanti jadi PR antum murajaah lagi bukunya, ya. Ijlis. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, "Hadza huwa sahih anna Rasul sallallahu alaihi wasallam arada an la yutliq hadha al-lafz alaih." Jadi kata Syekh Al-Fauzan, Rasulullah ya enggak mau lafal itu dimutlakkan kepadanya. Digunakan untuknya secara mutlak, istighatsah dengan Nabi enggak boleh menggunakan lafal itu. Li'alla yufdi hadza ila al-istighatsah bihi. Agar jangan sampai ya dibukanya celah ini nanti mengantarkan orang-orang jadi istighatsah sama Nabi ya setelah wafatnya. Kama hasala lil auliya was salihin, sebagaimana sekarang orang-orang istighatsah kepada para wali dan orang-orang saleh. Ya, jadi ini juga dalil akan batilnya istighatsah kepada ya siapapun selain Allah. Kalau Nabi saja melarang dalam penggunaan lafal buat dirinya pakai lafal istighatsah. Ya, gimana lagi dengan istighatsah itu sendiri? Sedangkan penggunaan lafal itu dilarang. Ini poin. Kemudian gimana lagi kalau yang dijadikan objek istighatsah selain Nabi yang kedudukannya di bawah Nabi, lebih terlarang lagi. Paham di sini? Kalau kepada Nabi saja tidak dibolehkan. Jadi hadis ini dalil yang kuat bagi muwahhid ya dalam ya menanamkan tauhid pada dirinya, menjelaskan kepada orang lain dan membantah argumentasi musyrikin. Wallahu a'lam. Maka berkata Syekh qala hadzal hadits min a'zamil adillah ala sadd dzara'i'. Maka hadis ini diantara dalil yang paling agung dalam menutup celah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam nahahum an syai'in jaiz. Karena di sini Nabi melarang mereka dari sesuatu yang sebenarnya boleh. Wa wal istighatsah bih, yaitu minta keselamatan kepadanya, bima yaqdiru alaih, dalam perkara yang mampu dilakukan olehnya. Tapi dilarang saddan lidzari'ah, dalam rangka menutup celah kepada yang haram. Li'alla yustaghatsu bihi fi syai'in la tajuzul istighatsah bihi minasyirkil akbar, agar jangan sampai nanti kemudian ada orang istighatsah kepada Nabi dalam perkara yang ya tidak disanggupi oleh Nabi, dari hal-hal yang berupa syirik besar. Ya, seperti misalnya istighatsah minta dilunasin utang, istighatsah minta ya keturunan, istighatsah minta ya pasangan jodoh, istighatsah minta ya diturunkan hujan dari kekeringan, istighatsah minta ya diselamatkan dari musibah, dari bencana. Ya, kalau kepada Nabi dilarang, apalagi kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Jelas apa enggak jelas? Jelas apa enggak ya ikhwan? Susah banget ngomongnya. Ya ustaznya udah bebusah ngomong, dia masih irit aja. Bismillah ni'mal wakil. Baik, kita masuk kepada bab yang ke-15. Ya. Babu qaulillahi ta'ala ayusyrikun ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Nah, ini bab ini mirip dengan bab yang sebelumnya. Ya. Yaitu menjelaskan ya lemahnya alihah, sesembahannya orang-orang musyrikin, bahwa mereka la yanfa' wa la yadur. Mereka tidak bisa memberi manfaat dan tidak pula mencelakakan. Ya. Karena di antara perkara yang dijadikan alasan mereka nyembah selain Allah, mereka menganggap bahwa selain Allah itu
Ya, bisa menjawab doa-doa mereka. Ya, bisa memperantarai antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrikin dulu itu saat menyembah selain Allah, ya, mereka menjadikan selain Allah itu hanya sebatas perantara. Mereka enggak satupun menganggap bahwa sesembahannya bisa mengabulkan doa, bisa memberikan apa yang mereka minta. Enggak. Perhatikan. Lagi ada taklim, jangan sibuk nyatet, letakkan pena. Perhatikan. Catat hanya pada ya simpul-simpul masalah. Ustaz sudah kasih tahu ya cara mencatat itu, antum perhatikan kemudian lihat ketika dijelasin definisi catat gitu. Dibilang dalam masalah ini pembagiannya ada 3, catat, baru gitu. Bukan sibuk sendiri. Paham anak-anak? Ya, kalau gitu kamu enggak dapat apa-apa. Enggak akan dapat apa-apa. Ya. Oke. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Ayusyrikun, apakah mereka menyekutukan, maksudnya menyekutukan Allah. Ma la yakhluqu syai'an, menyekutukan Allah dengan yang tidak menciptakan apapun sedangkan mereka sendiri diciptakan. Ya, Lata, ya, apakah Lata bisa menciptakan? Enggak. Uzza bisa menciptakan? Tidak. Ya, Manat enggak bisa juga menciptakan. Ya. Ini sesembahan musyrikin dulu. Ya, begitu juga sesembahan musyrikin sekarang. Nyi Roro Kidul enggak bisa menciptakan. Ya, kuburan Keramat Ganceng enggak bisa menciptakan. Ya. Mbah Priok enggak bisa menciptakan. Begitu juga ya Prabu Siliwangi nggak bisa menciptakan, ya Pangeran Jayakarta nggak bisa menciptakan, ya kuburan Mbah Dalem di Bogor juga nggak bisa menciptakan. Itu. Maka Allah Jalla wa Ala menerangkan, ya bahwa mereka ini nggak seperti Allah Subhanahu wa Taala yang menciptakan. Wahum yukhlaqun, bahkan sebaliknya mereka diciptakan. Ya. Bahkan kuburan-kuburan itu ya dibangun, ada yang bangunnya, dia enggak bangun sendiri. Ya. Ya, dihias, dia enggak menghiasi dirinya sendiri, ada yang menghiasnya. Ya. Dibuat begitu megah, ya. Ada yang membayar nafkahnya, menyumbang dananya. Dia enggak membuat dirinya menjadi megah. Sampai sini? Ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang kuburan-kuburan palsu. Ya, yang dibuat-buat ya tujuannya untuk ngerampok harta umat. Ya, cari duit dengan cara menipu. Dan apa yang mereka lakukan jelas lebih buruk ya daripada penipu-penipu konvensional gitu ya. Kalau penipu konvensional kan tujuannya cuma duit, orangnya nggak jatuh syirik gitu. Wah, gua kena tipu nih gitu kan. Jadi nggak musyrik dia. Tapi ini lengkap, udah kena tipu, musyrik pula. Antum? Ya. Datang ke kuburan padahal kuburannya palsu, ya. Udah nyumbang buat dibangun kuburannya, diindahkan, disembah, kena tipu, musyrik juga, ya lengkap. Itu akibat nggak memperhatikan petunjuk-petunjuk agama. Wahum yukhlaqun, padahal mereka sendiri yang diciptakan. La yastati'una lahum nasra. Kesembahan-sembahan mereka itu nggak bisa menolong mereka. Wala anfusahum yansurun, bahkan menolong diri mereka sendiri mereka pun tidak mampu. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, hadzal bab yastamilu ala adillati butlani syirki. Jadi bab ini terkandung di dalamnya dalil-dalil yang menerangkan akan batilnya kesyirikan. Faqad sabaqa fil abwab as-sabiqah bayanu anwa'in minasy-syirk. Telah berlalu pada bab-bab yang sebelumnya penjelasan tentang macam-macam kesyirikan.
Wa fi hadza bayanul adillah. Sedangkan di sini yang dijelasin dalil-dalilnya adalah ala butlani syirik, yang menunjukkan akan batilnya kesyirikan. Berkata Syekh Abdul Rahman, ya, Abdul Rahman siapa? Abdul Rahman Abrar. Abdul Rahman siapa? Nah, indah, Abdul Rahman siapa? Hah? Abdul Rahman siapa? Wallahu a'lam. Nah, bilang. Wallahu a'lam. Kalau kata bilang Allahu a'lam. Elah, anak sekarang Abdul Rahman siapa? Itu 9 RW 5. Hah? Tetangga 2 rumah namanya Abdul Rahman. Abdul Rahman siapa? Anak-anak tuh kalau nggak digituin nggak kapan sadarnya. Abdul Rahman siapa? Abdul Rahman bin Hasan. Ya, Hasan tuh. Siapa Abdul Rahman bin Hasan nih? Hah? Siapa yang mau tanya? Abdullah, siapa Abdul Rahman bin Hasan? Penulis kitab. Siapa dia? Cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, rahimahullah. Ya, bapaknya ya kiai, anaknya kiai, ya, cucunya kiai. Itu. Ya, sajaratun thayyibah. Ya. Sampai cicit-cicitnya. Ulama mufti sekarang pun juga keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Berkata beliau, qala wa hadza mimma ihtajja bihi ala ta'ala 'alal musyrikin. Ayat ini diantara dalil ya yang Allah Subhanahu wa taala gunakan sebagai hujjah, sebagai argumen dalam mematahkan alasan musyrikin. Lamma waqa'a minhum min ittikhadis syufa'a, ketika mereka mengambil ya selain Allah sebagai pemberi syafaat, wasyuraka, dan sebagai sekutu yang mereka sembah. Jadi Allah bilang, emang dia bisa nyiptain sampai lo sembah, kira-kira gitu. Emang dia bisa nolong lo, dia aja ditolong gitu. Dia aja diciptain. Ini dalil yang menunjukkan akan batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Ya. Qala mimma ihtajja bi ta'ala lal musyrikin lima waqa'a minhum min ittikhadis syufa'a wasyuraka fil ibadah, li'annahum makhluqun, karena mereka sendiri juga makhluk, fala yasihhu an yakunuhum syuraka liman hum ya khalquhu wa abiduhu, karena mereka sendiri adalah makhluk, maka tidak sah mereka menjadi sekutu ya bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka ya. Wa akhbaru annahum ma'a dzalika la yastati'una lahum nasra. Ya, jadi Allah jelasin yang pertama, mereka enggak menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Yang kedua, dan Allah pun mengabarkan bahwasanya mereka di samping itu la yastati'una lahum nasra, enggak mampu menolong ya yang menyembahnya. Ay liman sa'alahumun nusrah, enggak mampu menolong orang yang minta kepada mereka keselamatan. Ya, musyrikin datang nih kepada Lata nggak bisa menolongnya. Sama sekarang musyrikin datang ke kuburan ya Gubah Haddad, ya ke kuburan Habib Kuncung, ke kuburan atau ke petilasan Bahdalem itu, ke kuburan ya Keramat Ganceng,
nggak mampu menolong orang yang minta kepadanya keselamatan, nggak mampu. Wala anfusahum yansurun, bahkan mereka juga nggak bisa menolong dirinya sendiri. Ya, pemerintah adain ya rencana ya pembangunan jalan, di antara yang kena gusur kuburan Mbah Priuk. Kenapa kalau dia itu ya layak disembah, dia sendiri aja yang bela dirinya, kenapa harus ada orang sampai mati? Kemarin zamannya Fauzi Bowo ya kan, itu gubernurnya Pak Fauzi Bowo itu ya, banyak yang ngebelain, wah ini kuburan keramat gini segala macem. Kok dibelain? Harusnya kan kalau emang dia sakti, dia aja bela dirinya sendiri gitu ya. Ternyata harus ada yang ngebelain. Ini menunjukkan bahwa dia nggak mampu membela dirinya sendiri. Wala anfusahum yansurun. Wa idza kana al-mad'u la yaqdir an yansur nafsah. Maka jikalau yang diseru mereka sendiri nggak sanggup menolong dirinya, ya, fala an la yansura ghairahu min babin aula. Berarti dia lebih nggak mampu menolong ya selainnya, karena dirinya sendiri dia nggak bisa tolong. Ya, gimana lagi dia bisa menolong selainnya? Fa batala ta'alluqul musyrik bi ghairillah bi hadaini dalilainil azimain. Maka menjadi batallah ketergantungan si musyrik kepada selain Allah berdasarkan dua dalil yang agung ini. Ya, maksudnya ayat itu. Yang pertama, bahwa mereka nggak menciptakan. Yang kedua, mereka nggak bisa menolong. Ya, bahkan mereka sendiri diciptakan, bahkan mereka nggak sanggup menolong dirinya sendiri. Ya, itu yang dimaksud dengan dalil lain. Karena kita baru baca satu dalil. Ya. Tapi ini dua ayat loh. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Al-A'raf 191 192. Berarti dua ayat itu. Baik. Wa huwa kaunuhum 'abidan liman khalaqahum. Ya, di mana mereka itu hanya hamba bagi yang telah menciptakannya. Ya. Siapa? Yang disembah selain Allah, yang diagungkan dari bangsa jin, Nyi Roro Kidul misalnya. Ya. Disembah, dia itu hamba bagi yang menciptakannya. Gitu kan? Siapa lagi misalnya? Ya. Sunan Gunung Jati yang sering didatengin sama pejabat. Ya. Mau pemilihan ya, kepala daerah, mau jadi lurah, mau jadi RT, semuanya berbondong-bondong ke kuburan Sunan Gunung Jati. Di mana kuburan Sunan Gunung Jati? Siapa yang tahu? Siapa yang ngomong tadi? Hah? Cirebon. Hasan. Kita pancing nih anak-anak juga biar perhatian lo. Ya. Setelah tahu kesyirikan, tahu di mana letaknya. Gitu. Karena kita diperintahkan untuk apa? Membersihkan bumi Allah dari bekas-bekas kesyirikan. Siapin diri ente. Makanya disuruh bela diri itu. Kalau bukan ente ya mungkin setelah ente akan memang kondisinya memungkinkan. Tapi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah apa yang kalian mampu dari kekuatan. Siapa? Buat siapa? Hanya buat Yahudi di Gaza? Yang enggak. Yang pertama kali buat musyrikin. Karena enggak terbayang oleh kalian. Kan kebanyakan orang mengutip ayat itu, pikirannya langsung ya, Amerika, Yahudi, Amerika, Yahudi. Padahal yang dimaksud siapa di situ? Wa'iddu lahum min quwwatin. Ya mastata'tum min quwwah. Perintahnya kepada Nabi dan para sahabat. Dan ketika itu peperangan Nabi dengan para sahabat sebelum dengan Yahud, ya, setelah mereka melanggar perjanjian,
itu kepada musyrikin di Jazirah Arab. Jadi asal turunnya ayat ini justru mempersiapkan kekuatan yang kita bisa dalam menghadapi musyrikin. Ya, itu. Nah, sebelum antum ya mengingkarinya, tahu dulu di mana letak dan posisi-posisinya. Gitu. Oke. Keramat Ganjeng di mana? Ada yang tahu? Pernah dengar nggak Keramat Ganjeng? Oh, itu terkenal itu di daerah Bekasi itu. Nah, orang Bekasi di mana? Nah, mana ya Arif? Siapa yang tahu? Ya, Keranggan. Iya, daerah Keranggan. Itu ya dahsyat itu kalau bulan Suro. Ya, bulan Muharram itu kesyirikan luar biasa di situ. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di Bogor di mana? Di Empang. Di mana lagi? Batu Tulis. Di mana lagi? Ada banyak tempat kesyirikan di dalam ya kebun raya. Ya. Ada kuburan yang dikeramatkan di dalam itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jalan-jalan lah kebun raya ini. Ya. Lihat, kalau antum dijemput sama bapak, ya. Jangan dibawa hari Minggu cuma buat makan. Ya. Gitu. Tahu tempat-tempat kesyirikan. Ngelongo aja ngelongo. Oh, ini ya kata Ustadz gitu. Ya. Terus tanamkan dalam hati. Nanti loh. Ancam nanti. Gitu. Ya, seperti Ibrahim dulu. Tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Sumpah demi Allah aku akan hancurkan berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkan istana. Gitu. Itu bukti kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dosa paling besar apa? Kesyirikan. Allah tidak didurhakai lebih besar daripada dia didurhakai dengan kesyirikan. Gitu. Ya. Qala wa huwa kaunuhum 'abidan liman khalaqahum li'ibadatihi. Ya. Dan sembahan selain Allah itu adalah hamba bagi yang menciptakannya untuk beribadah kepadanya. Ya, jadi Nyi Roro Kidul, ya, jin, ya, raja jin yang dianggap dengan tanda kutip penguasa pantai laut selatan katanya. Ya kan? Sampai orang-orang menyembahnya. Allah ciptakan dia untuk ibadah kepada Allah. Itu. Bukan untuk mengangkat dirinya sebagai sesembahan. Itu. Dan semua yang disembah selain Allah. Ya, kalau semasa hidupnya yang sudah mati, kalau semasa hidupnya dia itu ya orang saleh, dia nggak akan ridha dengan perbuatan orang-orang yang menyembahnya dan akan berlepas diri nanti di akhirat. Ya, malaikat, ya, begitu juga Isa, semua berlepas diri dari yang menyembahnya saat di dunia. Wa huwa kaunu 'abidan liman khalaqal ibadati wal 'abdu la yakunu ma'buda. Sedangkan hamba enggak bisa menjadi ma'bud. Ya. Enggak bisa menjadi sesembahan. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Boleh. Fadhol kalau ada pertanyaan. Jadi mendata tempat-tempat kesyirikan, ya,
memetakan tempat-tempat kesyirikan. Itu paling yang bisa kita lakukan sebelum kita mampu untuk mengingkarinya. Gitu. Mempersiapkan diri. Ya, wallahu a'lam kapan, tapi ya seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazw mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati belum berjihad dan belum mengajak dirinya untuk berjihad, dia mati di atas cabang kemunafikan. Jihad di sini apa? Jihad apa? Pergi ke Gaza gitu. Sebelum itu adalah berjihad menghilangkan ya simbol-simbol kesyirikan. Itu yang pertama kali justru. Ya. Allahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beji ada gong bolong. Coba aja ente ya. Jadi gini, untuk mengetahui seberapa besar pengagungan orang terhadap apa yang dikira adalah simbol kesyirikan, ya colek aja. Gitu. Kalau marah berarti ada pengagungan. Tapi sepertinya sih enggak. Kalau gong bolong tuh enggak. Kecuali kalau emang ada cerita bahwa memang ada ritual. Ya berarti ya bisa jadi itu jadi simbol kesyirikan. Ya, jatuhnya ngalah ya gitu ya. Masa sih? Masa sih ya? Tapi masa ceritanya gitu ngalah dia? Emang sih bikin itu ya ganggu ya. Harusnya nggak ada itu ya. Kalau jalan tol ngalah ya berarti diagungkan itu. Ya, dianggap sebagai ini sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Ini ya termasuk. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Jadi mengetahui jenis-jenis kesyirikan, karena kitab itu hanya memberikan gambaran yang dulu, ya. Tapi gambaran-gambaran itu juga memberikan kuncian-kunciannya, sehingga dari kuncian-kuncian itu kita bisa lihat, ya, contohnya di masyarakat. Nah, mengaitkan yang ada di kitab dengan di masyarakat, itulah ilmu. Gitu. Maksud dari ilmu itu. Karena kalau hanya sekedar apa yang tertulis di kitab, ya, kemudian dia nggak ngerti apa yang terjadi di masyarakatnya, yang Allah ceritakan pada umat-umat terdahulu, tak manfaat ilmunya. Tak manfaat ilmunya. Karena diturunkan Al-Quran untuk diambil iktibar di setiap waktu dan zaman dan di setiap ya tempat, ya, dan ruang. Ya, kapan terjadi kemiripan, maka berlaku di situ hukumnya. Gitu. Itu perhatikan betul-betul. Jadi bukan hanya kita beli buku di pameran, kemudian kita baca, ngaji, duduk capek-capek di hadapan syekh, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di masyarakat kita. Ya, nggak ngerti bahwa peribadatan kepada roh, kepada jin, larung saji, ya, seolah-olah yang diceritakan dalam Quran ini kesyirikan, sedangkan yang terjadi di masyarakatnya berbeda darinya. Nggak bisa dia ya mengaitkannya. Kalau cuma sekedar itu, ya berarti ilmu yang dia pelajari nggak bermanfaat. Jelas sampai sini? Ya, mungkin kita cukupkan ya. Hari ini jadwalnya bela diri ya. Sajuku. Barakallahu fiik. Kita akhiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.